kita lanjut lagi ya. We will continue our discussion. Number 24 ya kalau nggak salah ya. 24, 25, 26, 27. Ini teksnya yang ini ya. The following songs is question 24 to 27. Oke, perlu diingat di sini sudah jelas ya. Berarti ini song. We will try to answer question from songs. Kita akan coba untuk menjawab pertanyaan tentang song. Sebenarnya sama aja sih, kalau yang namanya song itu kan juga teks ya. Pasti biasanya berhubungan dengan itu gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah dan kalian insya Allah pasti bisa. Yang penting kalian paham tentang topiknya gitu. Nah, kita lihat dulu ya. Kalau kita lihat dari awalannya ini. Nah, judulnya sudah paham ya. Kita baca sekilas aja, nggak usah yang baca sampai selesai gitu. I love you daddy. Oke. Kalau I love you daddy, ada yang tahu daddy itu apa? Dad ya. Daddy berarti ayah ya. Ayah. Oke. Berarti I love you daddy pasti insya Allah isinya itu tentang kecintaan terhadap ayahnya. Oke. Nah, nanti kita lihat dulu. Kita langsung lihat soalnya. Yang pertama, nah, kita baca soalnya langsung ya. Number 24, the song above tell us about the writer's love to his bla bla bla. Tadi dari awal, from the title, sudah dari judulnya itu kita udah I love you daddy. Berarti ini kata kuncinya kan tentang apa nih kan? Tell us. Nih. Ini kata kuncinya ada pada kata tell us about ya. Menceritakan tentang apa? Songnya itu menceritakan tentang apa? Seperti itu. Tadi I love you daddy. Langsung. Nah, langsung ada the writer loves to his bla bla bla. Berarti kan sudah jelas. Tadi I love you daddy berarti langsung kalian tahu daddy itu ayah. Nah, kalau untuk sekarang kalian harus bisa high order thinking skill. Jadi berpikirnya itu harus tingkat tinggi. Contoh tadi di atas tuh nggak ada kata ayah kan, nggak ada kata father, nggak ada kata father, tapi adanya kata daddy. Nah, kamu tahu oh daddy itu ayah ya. Nah, bahasa Inggrisnya ayah bisa daddy, bisa father gitu ya, bisa dad gitu ya. Jadi kalian udah tahu oh berarti di atas tadi kan I love you daddy berarti kecintaan terhadap ayahnya. Nah, di sini nggak langsung jawabannya ada daddy, tapi adanya mother, father, came sama boy. Nah, kalau kalian udah tahu daddy itu apa ya sudah pasti jawabannya adalah yang B. Nah, jadi nggak perlu kalian sampai baca dengan teliti dulu gitu ya. Jadi jawabannya yang B ini. Nah, father seperti itu. Di atas karena daddy ya, jangan lupa. Kalau di sana misalnya nyanyiannya itu I love you mom kayak gitu ya, atau mom I really love you. Berarti the song is about the writer's love to his. Di atas taunya kan mom itu ibu ya. Nah, di situ di bawah nggak ada kata mom, tapi ada katanya mother. Jadi jawabannya ya mother. Misalnya kalau di atasnya lagunya tentang mother kayak seperti yang nyanyian yang kita ini ya. Mother how are you itu ya. Itu juga bisa. Oke, 25 kita lihat dulu. When does the writer have no fear according to the song? When bla bla bla. Nah, kalau pertanyaan seperti ini kita harus baca ya, karena kita nggak bisa meraba-raba. Kalau yang nomor 24 kan bisa meraba-raba. Kita akan fokus pada when itu kapan. Kalian berarti nanti harus cari tahu tentang kapannya. Kapan apa nih? Kapan di sini the writer have no fear. Have no fear. Nanti mungkin di atas siapa tahu ada ya. Have no fear, tidak punya rasa takut ya. According to the song, menurut lagunya kapan si penulis ini tidak memiliki rasa takut ya. Oke. Nanti kita baca di atas. 26. 26 itu nah, ini juga ada pertanyaan dengan kata means ya. Tadi saya sudah sedikit menjelaskan kalau ada kata means seperti ini itu similar meaning tadi ya, sinonim itu mencari persamaan kata ya. Jadi pokoknya kalau kata itu berarti biasanya nyari sinonim atau antonim kalau yang di garis bawah ya. Tapi kalau misalnya he, she, it, they, we, I sama you atau yang lain dan lain sebagainya yang jenisnya seperti itu, yang kata ganti, berarti dia biasanya pertanyaannya refers to, berarti nanti menanyakan siapa yang dimaksud. Tapi kalau yang ditanya itu kata, nah itu pasti yang ditanyakan itu kalau nggak sinonim ya antonim. Itu kata kuncinya ya. Oke, the underline word means that the writer wants to make his daddy bla bla bla. Nah, di sini ada kalimat I want always please you. Ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. I want always. Saya ingin, I want.
saya ingin selalu, always ya, selalu bla 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 kamu. Bliss itu menyenangkan ya, make happy, make someone happy ya, itu ya bliss. Please juga bisa, please ya, please seperti tolong, itu bisa juga artinya senang ya. Di sini please juga menyenangkan, membuat senang, to make someone happy. Nah di sini berarti the underlined means that the writer wants to make his daddy. Tadi karena bliss itu sudah tahu ya, menyenangkan ya, membuat senang, berarti jawabannya yang C. Nah ini kan juga nggak ada jawabannya dia, maksudnya nggak perlu kita cari di teks ya, kita sudah langsung ada jawabannya. Nah berarti nanti tinggal nomor 25. Nah ini kan menyingkat waktu juga gitu. Oke, kalau saya lupa tadi, kalau misalnya kita ini juga dulu ya, yang A, sad itu opposite-nya happy ya, atau lawan katanya happy, berarti apa? Ya, sedih. Kalau wrong itu opposite-nya right, betul. Berarti opposite-nya atau lawan katanya yaitu wrong, berarti apa? Salah ya. Jadi wrong itu salah. Kalau misalnya ada yang suka main game atau main PSN tuh biasanya ada wrong way gitu ya, berarti jalannya salah, itu bukan jalan itu gitu. Kalian harus pahami itu ya. Jadi sebenarnya kalian belajar bahasa Inggris itu bisa dari mana aja, bisa dari laptop, bisa dari iklan, bisa dari PS-an gitu. Jadi jangan cuman PS-an aja gitu. Kalian bisa belajar bahasa Inggris juga dari situ ya. Oke, kemudian ada afraid itu takut. Nah tadi takut ada kata ininya ya, ada apanya, kata persamaan katanya. Nah ini kalau ini sambil belajar juga ya. Jadi afraid itu takut sama dengan fear ya, fear itu takut juga ya. Kalau have no fear berarti ya tidak takut. Nah, berarti I'm not afraid ya, not afraid gitu, tidak takut juga sama. Berani, brave ya, berani. Oke. Nomor 27 sekarang. Nah, kalau dari nomor 27 ini, nah ini tadi sama pertanyaannya, we can conclude ya, we can conclude. Berarti kita bisa simpulkan, berarti nyari jawaban yang menurut songnya atau lagunya itu betul ya, pernyataannya yang betul, cari pernyataan yang betul. Oke? Ya. Kita lihat dulu untuk nomor 27. 20 sebenarnya udah bisa juga nih. Kan tadi kita udah jelas ya, lagunya itu I Love You Daddy, berarti nanti dia akan menunjukkan rasa cintanya terhadap anaknya. Nah, kita lihat dulu ya, nih ada the writer's daddy does not love, does not, ada kata not, tidak mencintai. Betul apa salah? Salah ya, karena ini kan tadi kecintaannya anak terhadap bapaknya, dan pasti insya Allah bapaknya juga sayang sama anaknya. Jadi ini sudah salah nih, the writer's daddy doesn't love his son, salah ya. Terus di sini dislike itu, kalau like itu, kalau dislikes itu opposite-nya atau antonimnya itu likes, berarti suka, dan antonimnya dislikes, tidak suka. Nah ini kalian bisa ngomong nggak suka itu bisa menggunakan kata dengan kata dislike ya, di sini dislike. Nah dislike ini udah salah, ini udah salah ya kan, ini udah, kalian jangan lihat baca ini berarti. The writer does not love his daddy, ini juga sama, si penulis tidak mencintai ayahnya, padahal tadi I love you daddy ya, itu sudah jelas, ini udah salah, ini doesn't love, ini udah salah. Berarti jawabannya tinggal apa? Ya jawabannya yang D, tinggal yang D saja gitu. Jadi sambil belajar ya, does not love gitu. Nah sekarang berarti tinggal kita ambil atau kita bahas yang nomor 25. When does the writer have no fear ya, kita lihat dulu kapan si penulis ini tidak memiliki rasa takut. Nah baru kita lihat di atas, baru kita baca ya. I love you daddy, berarti sudah jelas ya, aku mencintaimu ayah. Daddy, you know how much I love you, ayah kamu tahu betapa aku sangat mencintaimu. I need you forever, saya sangat membutuhkanmu selamanya ya. Ini sambil belajar ya, I need you forever, saya membutuhkanmu selamanya. I'll stand by your side, aku akan ada di belakangmu, ada di sampingmu, side itu sampingmu. Daddy, oh daddy, I want to please you, ayah, oh ayah, aku ingin selalu membahagiakanmu, membuatmu senang ya. I never stop trying
to be your number one. Aku tidak akan pernah berhenti mencoba untuk menjadi anakmu yang nomor satu gitu. Maksudnya yang terbaik gitu ya. To be your number one. You understand me? You teach me how to pray and you play the game I love to play. Nah, kamu mengerti aku. Kamu mengajariku bagaimana caranya berdoa dan sholat ya. Dan kamu juga memainkan permainan yang aku mainkan. Jadi ini menggambarkan saking dekatnya dengan ayahnya ngajarin ngaji, ngajarin apalagi main bareng gitu. Jadi nggak selalu ayahnya misalnya kerja terus udah nggak peduli sama anaknya ya, tapi ini di sini ceritanya sangat amat perhatian kepada anaknya. Nah ini I have no fear here when you are near. Nah tadi kita ada ya pertanyaannya, kapan sih si penulis ini merasa tidak takut. I have no fear, aku tidak takut ketika kamu berada near. Near itu dekat denganku ya. Berarti tadi ya kita lihat dulu I have no fear-nya tadi mana. Okay, when does the writer have no fear according to the song tadi. Nah di sini ada his daddy is near, his daddy is far, his mommy is near, his mommy is far. Tadi yang dekat dengan tadi you-nya siapa ya? Ketika kamu dekat gitu ya. Aku tidak takut ketika kamu dekat. Siapa yang dekat dengan dia? Dengan si penulis yang diceritakan berarti kan dedinya. Berarti jawaban yang sudah tidak mungkin dijawab adalah yang ini, mami. Ya maminya udah nggak bisa. Berarti tinggal dedi sama dedi yang A sama yang B. Tinggal near apa far? Tadi jawabannya apa? Kita lihat. Jawabannya tadi adalah when you are near, ketika kamu dekat. Iya, jadi jawabannya nomor 25 adalah yang ya, yang A ya. Oke, ini yang A. Siapa yang betul? Nah, mudah-mudahan betul semuanya ya. Mem, kalau far apa mem? Far itu opposite-nya atau antonimnya dari near. Near itu dekat, berarti far apa? Jauh, betul. Seperti itu ya. Oke. Ya, let's continue to number 35. Kita lanjut lagi ke ke nomor 35 ya. Arrange these jumbled sentences ya. Arrange these jumbled sentences into a good paragraph. Jadi ini masih kalau ada pertanyaan arrange ya berarti urutkan ya. Jumbled itu acak. Sentence itu kalimat. Berarti kalau arrange these jumbled sentences berarti suruh menata ulang ya, menata kalimat-kalimat yang acak-acakan ini ya. Oke. Nah, oke, di situ ada satu petunjuk penting ya. Kamu lihat ya, satu petunjuk pentingnya kalau misalnya kamu nanti suatu saat kok nemu lagi. Satu petunjuk pentingnya itu adalah finally. Ini ada kata finally. Nah, final itu apa sih? Final itu apa sih? Akhir ya. Berarti kan final itu terakhir. Nah, itu petunjuk satu ya. Jadi nanti bisa membantu kamu. Jadi biar lebih cepat ngerjainnya. Finally itu akhirnya. Berarti nanti dia insya Allah akan ada di nomor yang terakhir ya. Kemudian petunjuk yang kedua adalah ini, Mr. Agung ya. Mr. Agung saya hapus dulu. Mr. Agung. Loh, kenapa sih, Mem? Karena nih, kalau misalnya ada satu paragraf baru, itu pasti menyebutkan satu nama sebelum ada kata ganti. Contoh kayak tadi yang sudah saya contohkan ya, misalnya Anto goes to school. Misalnya kan awal-awal pasti ada nama anaknya, nama orang atau siapapun, pokoknya ada namanya. Baru nanti setelahnya ada kata ganti. Ya, jadi misalnya kamu kapan sih saya menentukan kalimat yang pertama gitu? Biasanya itu pokoknya kalimat yang pertama itu kalau jumble sentence itu ada nama orangnya. Ya, nama orang Mr. Agung. Kalian perhatikan yang nomor 2, nomor 3, nomor 5 itu semuanya pakai kata ganti yaitu he. Berarti nggak mungkin kalau kata depan itu atau kalimat yang pertama itu he, nggak mungkin. Karena harus ada siapa. Nanti kalau he-nya biasanya tengah-tengah seperti itu. Ya. Oke. Kita lihat dulu ya. Nah, kalau dari jawabannya, kamu insya Allah langsung udah tahu kalau sudah punya pegangan kata-kata, dua kata ini ya. Finally sama Mr. Agung ini gitu.
Mudah-mudahan nanti ada, pokoknya kalau kamu nemu ada kata finally terakhir. Coba kalau kalian perhatikan dari jawaban ini, kira-kira jawaban mana yang akan kamu eliminasi? Jawabannya adalah yang, ya sudah pasti jawaban yang tereliminasi adalah C dan D. Kenapa? Karena finally kalau yang C kamu lihat ya, nih yang C itu malah finally nomor 1 ya. Maaf, maksudnya jadi yang finally yang angka 1 itu jadi depan sendiri, kan nggak mungkin gitu. Nih ini yang udah pasti ya, berarti ini udah pasti salah nih. Nah, terus yang kedua Mister Agungnya udah bener ya, depan sendiri ya. Ini poin 3 ini bener. Tapi finally-nya ada di sini. Nah, nggak mungkin ya. Jadi kalau final pasti terakhir, di urutan terakhir gitu. Ya, insya Allah seringnya kayak gitu. Jadi nomor 5, nah ini apalagi kalau dibaca ya, dinner sama goes to bed at night. Nah, kalau dibaca di sini dia terus tidur, makan malam terus kemudian dia tidur. Nomor 5 ini kan night ya, ini night. Kalau yang satu tuh night. Kalau yang nomor 5 itu afternoon. Afternoon apa? Sore ya. Sore sama malam. Apakah malam dulu yang disebutkan? Gak mungkin. Berarti harusnya sore dulu baru malam gitu. Jadi ini kenapa salah? Karena itu. Nah, sekarang kita lihat tinggal opsi jawaban A sama B ya. Dua-duanya udah pasti betul karena nomor 4-nya itu nomor 1 di urutan nomor 1 dan finally-nya itu ada di urutan ke belakang ya. Nah, ini kebetulan sama, tinggal yang harus kamu perhatikan itu yang tengah 4-3 terus belakangnya 1 sama ya. Berarti 4-3, berarti udah pasti bener 4-3 sama 1 belakang. Kita lihat dulu, Mr. Agung wakes up at 5 every morning. Ini berarti Pak Agung bangun setiap jam 5 pagi. Berarti ini ada morning, terus tadi ada night juga ya. Ada malam, ada sore. Berarti ini mungkin nganuin kegiatan ya. Berarti pagi jam 5 bangun ya, every morning. Terus yang ketiga Pak, then he takes a shower. Shower apa take shower? Ya, mandi ya. Mandi, kemudian eat his breakfast. Kemudian sarapan. Nah, itu udah ya, berarti kan jelas ini dari bangun tidur, berarti ini menggambarkan kegiatannya Pak Agung setiap pagi. Jadi Pak Agung bangun, terus habis itu makan sarapan ya, sarapan pagi, mandi itu sarapan. Nah, tinggal ini 5 sama 2 atau 2 sama 5. Ya. Kalian lihat yang nomor 2 dulu kita perhatikan. After that, he goes to office by car. Setelah itu dia pergi ke kantor pakai mobil. Sedangkan kalimat nomor 5, in the afternoon he goes home and eats his lunch. Nah, mungkin sini agak bingung ya. Kalau goes home itu apa sih? Go itu pergi, goes itu pergi. Home itu rumah, pergi ke rumah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pulang ya, go home. Go home itu pulang kan, goes home. Karena ini pakai he, jadinya pakai verb s kan. Jadinya he goes home and eats his lunch in the afternoon. Nah, berarti apakah dia pergi ke kantor dulu apa pulang dulu? Jawabannya yang mana? Ya, berarti kan ke kantor dulu kan. Setelah makan sarapan ke kantor dulu. Nanti siangnya baru pulang dan makan siang, seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang 4-3, 2 dan 5-1. Jawabannya yang B ya, yang ini yang B. Begitu ya cara jawabnya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti.